Ya, pemirsa, pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri sebentar lagi akan dibahas di DPR. Namun, belum juga dibahas karena fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih justru mengembalikan nama Komjen Badrodin Haiti ke Presiden. Sementara itu, PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah bersikukuh mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Calon Kapolri Tunggal usulan Presiden Joko Widodo, Komjen Badrodin Haiti, yang kini menjabat PLT Kapolri, sebentar lagi akan dibahas di DPR. Presiden menunjuk Badrodin sebagai calon Kapolri sejak 18 Februari lalu, setelah Presiden membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Presiden pun telah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kapolri baru ini. Namun, belum juga dibahas di DPR, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah menunjukkan resistensinya. Mereka menggelar konferensi pers di gedung DPR MPR Jakarta Selasa siang. Hadir perwakilan yang tergabung dalam KMP, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Susatyo, Edi Prabowo dari fraksi Gerindra, Abdul Hakim dari fraksi PKS, Epyardi Asda dari fraksi P3 kubu Jan Faridz, dan Teguh Juwarno dari fraksi PAN. KMP meminta surat pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri dikembalikan kepada Presiden Joko Widodo. Alasannya, KMP menilai alasan Presiden memajukan Badrodin Haiti tidak tepat. Kita minta dikembalikan suratnya kepada Presiden agar dikoreksi, karena ada kalimat yang mengatakan dalam surat tersebut bahwa alasan Budi Gunawan tidak jadi atau digantikan dengan Badrodin adalah karena yang bersangkutan masih tersangka. Nah, padahal surat itu dibuat dan dikirim kepada DPR, status Budi Gunawan sudah orang bebas dan sudah ada keputusan pra-peradilan. Itu saja yang kami dari Golkar minta kepada pimpinan DPR untuk kembalikan surat kepada Presiden untuk dikoreksi, tapi tidak mempersoalkan BH sebagai calon Kapolri yang akan kita fit on proper nanti, manakala surat itu sudah dikoreksi. Pembahasan pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri di DPR dipastikan akan berjalan alot, sebab penolakan tak hanya datang dari Koalisi Merah Putih. Fraksi pendukung pemerintah PDIP juga turut mempertanyakan batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan. Padahal, Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati Soekarno Putri ini telah lolos fit and proper test dan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, dalam rapat paripurna DPR Senin lalu mengingatkan DPR akan mekanisme pencalonan Kapolri. Dan sudah diajukan ke Presiden, tinggal dilantik. Tetapi kemudian pelantikannya kita nggak tahu dibatalkan atau ditunda, tapi yang jelas Presiden mengajukan surat kembali kepada DPR yang tadi sudah diumumkan. Dan ini karena kita adalah negara hukum, acuan kita adalah konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan negara lainnya, maka dalam konteks ini kita harus bersikap tegas mengenai surat Presiden, mengenai sikap keputusan paripurna DPR RI yang sudah menyetujui calon Kapolri yang sebelumnya juga diajukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan kepada DPR RI. Sementara itu, Komjen Badrodin Haiti mengaku terkejut ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai calon Kapolri. Polisi yang memiliki banyak prestasi ini mengaku didukung penuh internal Polri dan telah berkomunikasi dengan Komjen Pol Budi Gunawan. Dijalankan baik, tetap menjaga iklim yang kondusif dalam tubuh Polri begitu Pak. Beliau mau membantu hal-hal yang diperlukan di dalam upaya kelancaran proses pencalonan ini menjadi. Ada catatan khusus tadi dari Presiden sebelum nama Anda diusung menjadi calon Kapolri baru? Ya, pesannya kita terima melalui Mensesnek untuk bisa dikendalikan situasi keamanan dan sebagainya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Beberapa hari kemudian, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi yang dilakukannya pada tahun 2002 silam. Meski berstatus tersangka, Presiden tidak menarik pencalonannya. DPR pun terus melanjutkan proses seleksi dan menyatakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Namun kuatnya desakan publik dan KPK membuat Presiden akhirnya membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Padahal ketika itu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, membatalkan penetapan tersangka Budi Gunawan. Presiden lalu mencalonkan Komjen Badrodin Haiti yang tidak kontroversial di masyarakat, namun menuai pro dan kontra di DPR. Tim Liputan, JAK TV. Kita minta dikembalikan suratnya kepada Presiden agar dikoreksi karena ada kalimat yang mengatakan dalam surat tersebut karena yang bersangkutan masih tersangka. Iya, pemirsa, bola panas pencalonan Kapolri Komjen Badrodin Haiti di DPR ini kami bahas dalam petang hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio kami. Sebelah kiri saya sudah hadir Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Ya, kemudian juga ahli hukum tata negara sudah hadir bersama kami, Pak Margarito Kamis. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Oke, ke Pak Arsul. Pak Arsul, tadi kita lihat begitu ya, sebagian anggota dari Koalisi Merah Putih mengembalikan surat Presiden begitu. Apakah ada keberatan terkait dengan pencalonan Komjen Badrodin Haiti, khususnya bagi Koalisi Merah Putih? Ya, saya kira seperti ini. Saya karena bukan Koalisi Merah Putih kan, jadi mencoba saja memahami dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ya. Saya lihat sepanjang yang saya pahami, mereka bukan keberatan terhadap pencalonan Pak Badrodin Haiti, tetapi berkeberatan yang pertama terhadap isi surat Presiden yang masih menyebutkan bahwa Pak Komjen Budi Gunawan itu berstatus sebagai tersangka. Itu tadi kan yang disampaikan oleh Mas Bambang. Oke, ya. Bertentangan dengan putusan dari Hakim Sarpin gitu ya. Padahal pada saat surat itu dibuat, itu kan sudah ada putusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi teman-teman ini minta itu dikoreksi. Ya, itu yang saya pahami. Kemudian ada lagi juga dalam paripurna kemarin, itu teman-teman dari fraksi PDI itu juga ingin juga Presiden memberikan penjelasan kenapa Pak Komjen Budi Gunawan pada akhirnya tidak dilantik dan malah kemudian diajukan calon Kapolri baru Komjen Badrodin Haiti. Jadi ingin penjelasan lebih dulu. Itu artinya apakah DPR khususnya Anda Pak Arsul melihat begitu ada aturan main yang ditabrak oleh Presiden Jokowi dengan pencalonan Pak Badrodin Haiti ini? Ya, kalau ukurannya adalah undang-undang kepolisian ya, ini kan semua ini persoalan pencalonan Kapolri ini kan diatur di pasal 11 ya, Undang-Undang Polri, itu sih ditabrak secara langsung tidak. Karena kalau saya bukan ahli hukum tata negara seperti Pak Margarito, tapi saya melihat memahami bahwa kalau dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang Polri itu, maka memang titik berat dalam proses pencalonan Polri itu ada pada Presiden, karena Presiden kan yang akan menjadi user. Fungsi DPR itu adalah memberikan persetujuan atau melakukan penolakan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Nah, dalam posisi seperti itu tentu kemudian adalah penolakan, persetujuan atau penolakan itu tentunya harus melalui proses fit and proper test. Nah, memang di dalam undang-undang Polri kita ya,
kasus seperti yang terjadi pada Pak Komjen Budi Gunawan ini kan nggak diatur. Kalau terjadi seperti itu terus apa konsekuensinya? Mungkin nanti tafsirnya lebih tepat Pak Margarito yang bisa menjelaskan. Bisa menjawab. Ada aturan main begitu yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Oh iya jelas. Mereka ini kan sudah menyetujui usul yang diajukan oleh Pak Presiden. Karena dalam undang-undang yang tadi beliau bilang tadi, undang-undang kepolisian itu mengatur Presiden menominasi. Dalam istilah tata negara menominasi atau mencalonkan itu. Mereka ini memberikan persetujuan. Mereka tidak bisa memberikan persetujuan kalau tidak dinominasikan atau tidak diusulkan oleh Pak Presiden kan. Nah sekarang Presiden sudah minta mereka setuju dan mereka sudah setuju. Apa alasannya tidak dilantik? Begitu ya. Kalau tadi alasan beliau masih tersangka, pertanyaan hukumnya adalah begitu pra peradilan dikabulkan sampai dengan saat ini tidak dilakukan PK atau kasasi, begitu ya, inkrah putusan itu. Begitu. Nah kalau begitu maka selesai statusnya. Begitu. Nah oleh karena itu maka tidak ada halangan bagi Pak Jenderal Budi Gunawan itu untuk dilantik. Kalau beliau mengatakan bahwa tadi tersangka, ada juga mengatakan bahwa beliau terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Kalau itu sebelum pra peradilan itu sudah terjadi pro kontra. Saya dan beliau kita pernah berbeda pendapat. Ya di ini dan itu sudah luas sekali. Begitu. Nah, jadi ini masalah yang bagi saya tidak simpel. Teman-teman di DPR menurut saya harusnya memastikan diri bahwa mereka sungguh-sungguh mau menjaga martabat sebagai DPR. Kemudian bagaimana mekanismenya kalau nama Komjen Badrodin Haiti ini dikembalikan oleh KNP? Akan kita lanjutkan, tapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara, tetap bersama kami. Iya, pemirsa kembali ke pembahasan dan di segmen kali ini kita sudah hadir satu orang narasumber lagi, yaitu Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Pak Nasir, tadi sudah ada tanggapan dari Pak Arsul begitu ya, terkait dengan dikembalikannya surat ke Presiden Jokowi untuk pencalonan Pak Badrodin Haiti. Tapi tadi beliau mengatakan saya bukan mewakili KMP begitu ya, tapi ini kan PKS jelas-jelas begitu berada di koalisi merah putih. Sebenarnya ada keberatan begitu terkait dengan pencalonan Pak Badrodin Haiti? Sebenarnya kita bukan keberatan terhadap sosoknya ya, tapi teknisnya. Jadi secara prinsipil kita tidak punya problem menerima Badrodin Haiti. Tapi memang secara teknis suratnya itu masih mencantumkan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan itu sebagai tersangka. Padahal putusan pra peradilan mengatakan bahwa BG itu tidak lagi tersangka. Jadi dalam surat itu mencantumkan BG sebagai tersangka. Nah, menurut kami kurang patut surat itu, ya, sehingga kemudian perlu dikembalikan. Di samping kami juga perlu Presiden memberikan alasan-alasan lainnya, ya, alasan-alasan. Kenapa? Karena Komisi 3, seingat saya 2 kali menyurati pimpinan DPR dan meminta pimpinan DPR menyurati Presiden agar waktu itu segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan. Pak Nasir, ini kan sebagian masyarakat menafsirkan begitu. Mungkin kenapa Pak Presiden tidak melanjutkan BG sebagai calon Kapolri sendiri ini karena pertimbangan tadi begitu, embel-embel kasus rekening gendut begitu yang menjadi sorotan masyarakat. DPR tidak melihat itu? Enggak, ya, sebenarnya kan itu kan masih anggapan ya, ya anggapan. Nah karenanya kembali kepada surat tadi. Kami menilai ya isi surat itu belum tuntas menjelaskan dinamika yang terjadi terhadap pencalonan Kapolri. Dan ini memang menurut saya, setahu saya ini barangkali pertama kali mungkin dalam sejarah pencalonan Kapolri di Indonesia, ya. Dan tentu kami bukan tidak menerima pencalonan Badrodin, justru kami ingin bertanya ya kenapa BG itu tidak dilantik menjadi Kapolri padahal statusnya sudah tidak lagi menjadi tersangka. Karena beberapa kali penjelasan Presiden di hadapan publik, ya di hadapan umum, bahwa beliau sedang menunggu proses di pra peradilan.
Ya kan, jadi secara sederhana kami menangkap bahwa kalau nanti di pra-peradilan memutuskan BG tidak lagi tersangka, maka Presiden akan melantik. Pak Nasir, apa sih sebenarnya yang ingin disasar begitu ya dari anggota DPR khususnya dari Koalisi Merah Putih terkait dengan tadi bola panas pencalonan Badrodin Haiti ini di DPR? Sebenarnya yang kita inginkan, kita lihat ya karena ini juga rujukannya di Undang-Undang Kepolisian juga nggak ada gitu ya. Nah maka kami ingin melihat juga nanti dalam perspektif dalam perspektif ketatanegaraan, dalam perspektif hukum dan juga dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Nah karenanya kami meminta agar itu dikembalikan ke Presiden. Sebenarnya sebelum KMP ya meminta mengembalikan, saya pribadi sudah sampaikan dulu di awal-awal surat itu sampai ke Presiden. Saya meminta agar Presiden pimpinan DPR mengembalikan surat itu. Ya, alasan saya di samping masih mencantumkan BG sebagai tersangka, saya katakan kami sedang reses. Jadi tidak bisa memproses surat itu. Saya khawatir nanti Presiden berargumentasi dengan Undang-Undang Kepolisian 20 hari. Ya, surat itu terima DPR, DPR belum kasih jawaban, otomatis menjadi Kapolri. Makanya saya minta waktu dikembalikan. Kalau itu clear, kalau yang itu karena 20 harinya itu tidak termasuk hari libur dan masa reses. Iya, makanya saya, ya artinya enggak, ya kan ini kan nanti bisa tafsirnya bisa macam-macam gitu loh. Karena DPR reses itu bukan berarti nggak kerja loh Pak Asrul. Reses itu kerja, cuman bukan di DPR, tapi di luar. Makanya di penjelasan undang-undang itu jelas masa reses tidak dihitung. Oke, sebelum ke Pak Margarito, saya ke Pak Arsul. Pak Arsul, sebenarnya tadi mungkin begitu ya, mungkin bisa dikatakan keberatan ini begitu ya, menunggu penjelasan ini. Apakah memang ini totally begitu ya disuarakan oleh Koalisi Merah Putih atau KIH juga? Karena kita lihat tadi Pak Masinton juga tampaknya menuntut kejelasan dari Presiden Joko Widodo. Ya, kalau saat ini saya sih sebetulnya tidak melihat ya bahwa ini ada katakanlah dikotomi pandangan atau suara antara KMP dan KIH ya. Karena ada teman-teman di KIH pun gitu ya yang tetap ingin Presiden memberikan penjelasan. Siapa itu? PDIP juga? Ya, termasuk Pak Masinton lah yang dan beberapa teman PDIP. Meskipun secara fraksional, secara fraksi kita belum mengetahui secara persis, karena saya tidak tahu mungkin nanti Pak Nasir, tapi kita belum rapat bamus soal ini. Sudah belum Pak Nasir? Belum kan ya? Belum ada rapat bamus. Jadi masing-masing apa yang menjadi pandangan fraksi ya di Badan Musyawarah itu belum ketahuan ya. Tetapi kan tentu memang karena ini negara demokrasi dan memang anggota DPR itu mempunyai hak untuk bicara, apapun boleh disampaikan tentu sampai kemudian nanti di dalam rapat Badan Musyawarah dan kemudian juga di dalam rapat paripurna itu disepakati apa yang menjadi keputusan. Tetapi saya kalau buat saya, meskipun saya tidak termasuk yang bagian itu, bisa memahami lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan terlebih dahulu dan kemudian ingin dijawab atau dimintakan penjelasan terlebih dahulu dari Presiden. Hanya ini semua tidak boleh melewati waktu 20 hari. Karena kalau kita tidak fit and proper test dalam 20 hari itu malah akan menjadi otomatis yang disetujui. Kalau ada yang menafsirkan begitu, ini bola panas begitu ya, mengantung-ngantungnya Pak Badrodin Haiti begitu karena sudah diajukan dari tanggal 18 Februari. Ini sebagai salah satu langkah penyegalan begitu terkait dengan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi? Saya kira tidak. Kalau itu jelas karena memang surat Presiden itu diajukan setelah DPR memasuki masa reses. Kalau tidak salah itu diterimanya itu setelah DPR itu hari terakhir dan kemudian jam kantornya sudah tutup. Jadi jangka waktu 20 harinya itu dihitung sejak kemarin, hari Senin. Ya, kalau itu clear sih, saya lihat ya. Hanya kalau boleh saya sampaikan, ada memang sisi pandang lain ya dari sebagian teman-teman DPR yang berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman KMP maupun oleh Pak Masinton, artinya bahwa meminta penjelasan kepada Presiden itu satu hal, tetapi hal lain mempercepat proses fit and proper testnya Pak Badrodin Haiti itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena sudah terlalu lama angkatan kepolisian ini yang menyangkut 420.000 anggota polisi itu tidak punya commander wish, tidak punya tali komando yang jelas. Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau gitu Pak Margarito yang mungkin bisa menjawab. Kemudian apa yang akan terjadi begitu kalau misalnya DPR ini kan masih KMP begitu. Kalau misalnya akhirnya DPR begitu mengembalikan nama
Badrodin Haiti begitu ke Presiden. Apakah akan menjadi PLT selanjutnya atau seperti apa? Oh ya, ya beliau tetap aja PLT dan konsekuensinya Pak Presiden harus mengajukan calon yang baru. Oke. Begitu untuk kalau misalnya DPR betul-betul menolak ya calon Kapolri yang baru ini, maka konsekuensi hukumnya atau akibat hukumnya adalah Presiden harus mengajukan calon baru. Oke. Seberapa penting fit and proper test ini begitu? Tentu saja penting. Oke. Oleh karena kalau mereka tidak fit and proper test, lalu mereka punya alasan apa menyetujui atau menolak orang itu? Oke. Begitu, karena itu fit and proper test adalah media, adalah forum untuk teman-teman orang-orang DPR itu bisa sampai pada keputusan menerima dan atau menolak. Oke, kalau Pak Presiden tetap melanjutkan begitu, ya kita tahu fit and proper test ini kan kadang-kadang begitu ya dijadikan sebagai ajang tanda kutip begitu pesan politik begitu, karena kita lihat sekarang Pak Badrodin Haiti kan maksudnya tidak ada masalah begitu. Oh, soal biasa. Teman-teman ini orang politik dari memang mesti punya pertimbangan politik. Sejak semula memang tata cara seperti ini karena pertimbangan politik. Jadi tidak bisa tidak memang akan masuk pertimbangan-pertimbangan politik itu. Termasuk misalnya kalau ada titip-penitip dan segala macam dari segi politik. Soal biasa. Oke. Pak Nasri, kemudian apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini kan baru KMP begitu ya, mengembalikan surat begitu. Apakah akan ada pembahasan resmi di DPR terkait dengan? Ya tentu nanti kita berharap Badan Musyawarah segera memproses surat ini ya. Artinya pendapat-pendapat fraksi nanti dibicarakan dalam rapat musyawarah itu, dalam Badan Musyawarah itu, nanti apapun keputusan Badan Musyawarah itu tentu harus dilaksanakan oleh DPR ya. Apakah misalnya nanti ternyata Badan Musyawarah memutuskan menerima surat Presiden dan kemudian mendelegasikan kepada Komisi 3 untuk memproses surat ini dalam bentuk fit and proper test calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Nah, makanya sejak awal saya sudah sudah pernah menyampaikan agar Presiden Jokowi waktu itu ketika beliau misalnya mengirim surat itu kepada DPR, seharusnya diikuti dengan langkah-langkah melakukan komunikasi politik ya dengan pimpinan partai politik atau juga dengan pimpinan DPR dan pimpinan-pimpinan fraksi. Jadi jangan hanya kemudian mengirim surat begitu saja. Jadi harmonisasi hubungan kelembagaan ini harus dijaga sebenarnya. Tapi saya tidak tahu kenapa kemudian Presiden Jokowi tidak melakukan itu. Oke, akan ditanggapi Pak Margit, tapi harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara. Suratnya kepada Presiden agar dikoreksi karena ada kalimat yang mengatakan dalam surat tersebut karena yang bersangkutan masih tersangka. Kita minta dikembalikan. Hukumnya udah sempurna. Iya, pemirsa pembahasan kami lanjutkan. Oke, Pak Margito ini kita lanjutkan. Oke, tampaknya makin tapi Pak Margito ini tadi dikatakan gitu, jalan yang menabrak-nabrak yang dilakukan Presiden Jokowi ini begitu. Apakah mungkin Presiden membaca begitu masih besarnya dukungan kepada Komjen BG begitu di DPR sehingga mungkin jalan tadi tanpa komunikasi ini dilakukan Presiden Jokowi? Tidak begitu. Justru kalau ada masalah maka komunikasi mesti lebih intensif. Anda jangan lupa begitu ya. Dulu di masa Pak Harto ada hubungan kelembagaan ya. Biasanya Pak Mur atau Pak Darmono itu bicara duluan dengan teman-teman. Padahal waktu itu kita kurang apa? Pak Harto itu kurang apa? Golkar, P3, PDIP itu sebenarnya ya pemerintah juga. Gitu. Toh Pak Harto masih menempuh tata cara berkomunikasi berhubungan dengan teman-teman DPR seperti itu. Dulu di masa Bung Karno ada Menteri Rumambi, menteri yang urusannya cuman hubungan antara Presiden dengan DPR. Anda bayangkan. Tapi gimana kalau yang ngotot ini yang dukung Presiden Jokowi justru? Nah ini dia. PDP kan ternyata, coba. Masa sih Mas Hinton tadi berani sebegitu hebat gitu? Itu kan mesti ditangkap itu. Pak Arso tadi lihat jadi perintah gitu. Itu bisa jadi juga terjadi krisis kepercayaan ya terhadap Presiden Jokowi oleh partai pendukungnya sendiri. Gitu. Bukan pendukungnya, pengusung. Nah ini harus dicermati. Sayangnya Presiden Jokowi suka keluar. Begini, karena partai pengusungnya sendiri sikap kayak begitu, kita minta P3 sikap agak dekat juga. Kita terlalu ini, tapi agak dekat gitu kan. Iya. Jadi yang penting bahwa sebenarnya kami di DPR bukan menolak personal.
Kita yang ingin kita perbaiki, ingin kita koreksi adalah cara dan teknis daripada surat itu. Jadi poin saya begini gitu ya. Kita ini memastikan diri bahwa konstitusi kita itu ditegakkan oleh baik pemerintah dan DPR. Itu yang kita perlukan gitu ya. Konstitusionalisme yang kita sedang bangun sekarang itu kita mesti pastikan agar dia tidak dilukai dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa hindari. Tapi Pak Marga itu gimana caranya? Ini kita tahu begitu ya, ada argumen-argumen hukum yang terjadi di sini begitu ya, tapi kental dengan syarat kekuatan politik. Itu biasa begitu ya, dan mau tidak mau memang di tata negara itu Anda tidak bisa menghindari sentuhan-sentuhan politik gitu ya, dan itu sebabnya kadang-kadang hukum menjadi lumpuh gitu. Nah, tapi kita ingin bilang begini, kalau kita mau negara ini sehat, ya, mari kita pastikan bahwa kita berdiri di atas konstitusi. Ada hal yang bisa kita kompromikan, soal yang tidak prinsipil, silakan saja berkompromi. Kalau itu dalam istilah Jefferson itu soal-soal yang bersifat selera, silakan berkompromi. Tapi kalau soal-soal yang bisa prinsipil, maka anggota DPR mesti berdiri di atas. Jadi memang menurut saya ya, memang hari ini juga Presiden dan DPR harus melihat persoalan bangsa hari ini. Persoalan bangsa hari ini banyak. Tadi dikatakan membutuhkan Presiden. Persoalan keamanan, lalu kemudian ada ancaman ISIS lagi di Indonesia. Jadi ini kan butuh. Ada gejolak, ada demonstrasi unjuk rasa. Kalau kemudian Polri tidak punya pimpinan definitif, ini justru akan melemahkan negara ini sendiri gitu loh. Ini lucu loh ya, sebab ini organisasi bersenjata. Karena organisasi bersenjata itulah sebab makanya pengisian, tata cara pengisian jabatan bosnya itu seperti sekarang ini. Karena ini bersenjata. Dan saya kira karena ini pasti juga didengar oleh teman-teman di istana ini. Nah, jadi kita juga memang berharap bahwa ke depan tidak hanya untuk kasus ini saja. Yang disampaikan Pak Margarito ada komunikasi yang intens, lebih terbuka gitu ya. Itu bisa dilakukan sehingga hal-hal yang sebetulnya itu tidak prinsipil sebetulnya ya. Itu bisa dipecahkan tanpa kita menghabiskan energi yang begitu banyak. Kalau komunikasinya bolak-balik saling menekan gimana caranya? Saya kira juga komunikasi, kan sudah ada contohnya. Kemarin kan waktu BBM naik sebetulnya kan naik isu interpelasi, tapi toh akhirnya bisa diselesaikan ketika Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Ical juga kalau nggak salah ya. Itu akhirnya juga bisa diselesaikan. Mas, kalau di Amerika Serikat itu ya, orang seperti wakil presiden itu dipakai sebagai presidential liaison. Begitu ya. Kadang-kadang kepala staf. Kepala stafnya itu dipakai sebagai presidential liaison, tapi permanently itu wakil presiden dipakai sebagai liaison kongresnya. Jadi bolak-balik segala macam itu bicara dengan itu gitu. Nah, ini yang mesti ditata. Karena itu saya satu waktu bilang begini, lebih baik kantor presiden itu diperkuat betul dengan misalnya Seknek dan Sekap itu sudah ditiadakan. Bikin aja kantor presiden dipimpin oleh seorang kepala staf dan sejumlah deputi di bawah. Sehingga lebih fokus ke pekerjaan. Ke Pak Nasir. Ini skemanya seperti apa? Ini kan sudah dikembalikan ke presiden begitu ya? Belum. Maksudnya sudah diserahkan ke pendapat dari fraksi yang ada di koalisi Merah Putih. Ini banyak yang melihat begitu. Ini tadi dikatakan Pak Margarito ini ini mungkin juga menganggap ini cuma pemanasan begitu ya. Jadi mungkin Pak Presiden juga menganggapnya nanti biasa-biasa saja. Gimana kalau tanggapan? Enggak bisa. Presiden tidak boleh seperti itu. Karena begini, seolah-olah kan nanti ada semacam menganggap rendah lembaga ini ya kan, dengan DPR. Karena begini saya katakan tadi, Komisi 3 itu pernah menyurati pimpinan DPR, lalu tidak pernah ada tanggapan dari Presiden. Nah lalu tiba-tiba kemudian Presiden seperti ini. Nah ini kan sebenarnya ya mengusik harga diri lembaga harga diri lembaga bukan harga diri anggota DPR. Nah karena menghormati lembaga itu tentu harus dilakukan dengan cara memberikan penjelasan. Ini kalau di dulu waktu impeachment Richard Nixon gitu, karena begitu dia tidak mau memberikan itu CD yang diminta oleh komite penyelidik Watergate itu. Apa?
ini jadi masalah. Oke. Komite penyelidik itu menjadikan ini sebagai obstruction of justice. Oke, iya terakhir Pak Margito, apakah bisa menjadi masalah yang begitu besar begitu nantinya kalau tidak ada tanggapan? Sangat tergantung pada teman-teman ini. Ya, akan terjadi, pasti akan terjadi hubungan yang renggang. Ya. Hubungan renggang ini akan berdampak terhadap masalah besar ya enggak, cuman suhu badan naik aja. Maka kita mintakan agar saya senang tadi mereka bilang Pak Badrodin akan kita terima, tetapi juga ini kita minta klarifikasi gitu ya. Bagi saya itu dua sikap yang bagus gitu ya, karena ini organisasi kepolisian, organisasi bersenjata loh, jangan salah. Oke, iya kita lihat apakah yang suhunya panas apakah hanya Presiden dan DPR juga atau justru nanti akan meningkat ke lembaga lain dalam hal ini institusi Bayangkara. Baiklah, Pak Arsul, terima kasih. Mudah-mudahan saja Presiden memberikan mandat kepada Wapres ya untuk mengeksekusi ini. Oke, kita lihat nanti. Oke, baik. Pak Nasir Jamil, terima kasih. Pak Margito, terima kasih. Pak